Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi faman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid At-Taubah yang berbahagia. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita, yang berjuta-juta nikmat telah kita nikmati. Dan yang paling penting dan yang paling harus kita pelihara adalah nikmat iman yang telah diberikan kepada kita hari ini. Nikmat itu bisa jadi tidak diberikan kepada orang lain. Kalau toh nikmat itu diberikan kepada orang lain selain kita, bisa jadi dia tidak bisa memeliharanya. Karena yang meringankan langkah kaki kita, melembutkan hati kita untuk hadir di sini adalah karena iman yang telah tertanam di dalam dada kita, keyakinan yang telah ditanamkan oleh Allah kepada kita, sehingga hadir di sini pun terasa ringan karena kebutuhan kita, kewajiban kita untuk bermunajat kepada Allah. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tak dilimpahkan kepada uswah terbaik kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ada uswah selain Rasulullah. Sebagai orang Islam harus wajib menguswahi Rasulullah, meneladani Rasulullah, mengikuti semua jejak langkah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di dalam dada kita seterbesit sedikit ada uswah selain Rasulullah, maka kita termasuk orang-orang yang nifaq, orang-orang yang menduakan Rasulullah, orang munafik, mengakui setiap hari syahadat, mengakui Allah, Rasul Muhammad sebagai utusan Allah, tapi masih mengikuti selain Rasulullah, termasuk nifaq pada jamaahnya. Maka luruskan hati kita untuk selalu mengikuti jejak langkah Rasulullah, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perjuangannya menegakkan ad-dinul Islam. Para jamaah yang berbahagia, malam ini kita akan bahas tentang tauhid, karena saya bagian tauhid dan benar temanya tauhid sebagai dasar dalam beribadah kepada Allah. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Jadi Allah itu satu. Jadi kalau Rasulullah diperintah qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu satu. Dan Allah tempat bergantung, Allah Somad. Tidak boleh ada ketergantungan kepada yang lain. Allah itu berbeda dengan makhluk ciptaannya, dan di situ diproklamasikan oleh Allah, lam yalid wa lam yulad. Jadi tidak beranak. Kalau ada Tuhan beranak,
Itu bukan Tuhan kita. Itu bukan Allah. Allah berbeda dengan ciptaannya. Hati-hati para jemaah. Jadi tauhid itu lawannya apa? Kalau tauhid itu mengisahkan Allah, kalau tidak mengisahkan Allah berarti menduakan Allah. Maka di dalam Islam dinamakan syirik. Maka Allah tidak mau diduakan. Orang yang syirik itu dinamakan musyrik. Orang yang dinamakan musyrik. Nanti penjabarannya luas pada tidak cukup hanya tauhid itu esa. Pak, konsekuensi dari mengesahkan Allah itu apa? Konsekuensi dari satu-satunya yang wajib kita sembah, yaitu Allah itu kan tidak cukup hanya satu yang harus kita sembah, tapi ada konsekuensinya. Kalau mengesahkan Allah, kalau dari Allah itu sebagai Tuhan kita yang satu, maka harus lama Buddha ilallah. Tapi sebelumnya tauhid itu dirangkai dalam bahasanya itu la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu adalah konsolinya tauhid. Sehingga ketika kita mengucapkan kalimat ini, keyakinan ini, maka ada konsekuensinya. Kalau la ilaha illallah harus la ma'budu illallah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, maka la ma'budu illallah. Tidak ada yang wajib diibadahi selain Allah. Kalau kita mengibadahi yang lain, hati-hati Pak. Ini harus bersih. Tauhid itu harus semurni-murni tauhid. Sedikit saja kita terimplikasi syirik, maka benar tadi dasar ibadah tidak akan diterima ibadah kita. Sehingga lama Buddha Allah. Yang kedua, la mahbuba Allah. Tidak boleh ada yang dicintai selain Allah. Dunia ini tempat segala sesuatu yang kita cintai, indah kalau anak, istri, harta indah, tapi tidak boleh melebihi cintanya Allah. Kalau kita cinta kepada istri kita, cinta kepada anak kita, maka karena Allah. Kalau cinta kepada harta kita, maka karena Allah. Kita mencintai istri kita karena istri kita itu bisa diatur dengan hukum Allah, dengan syariat Allah. Kita mencintai anak kita juga harus mengikuti tunduk pada itu karena Allah cinta kita. Sehingga kalau kita menempatkan cinta itu paling tinggi karena Allah, maka kita dididik keluarga kita. Kita manfaatkan harta kita untuk kepentingan Allah. Selanjutnya adalah ya la maqsuda illallah. Tidak ada maksud apa-apa kecuali kepada Allah. Tujuan hidup kita, tujuan ibadah kita, semuanya untuk Allah. Maka keinginan kita harus kita sesuaikan dengan keinginan Allah. Kemauan kita harus kita sesuaikan dengan kemauan Allah. Allah maunya apa? Maka kita harus turut. Kalau kita tidak menuruti kemauan Allah, berarti kita menuruti kemauan selain Allah. Minimal menuruti kemauan hawa nafsu kita. Hanya Rasulullah ketika setelah perang Badar mengatakan, "Raja'na fi jihadil asghar." Kita telah meninggalkan jihad yang kecil. Para sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, jihad seperti itu kecil. 400 kecil.
Minan jihadil akbar, menuju jihad apa? Apa jihad akbar itu ya? Jihad melawan hawa nafsu. Ini para jamaah kita koreksi. Saya, para jamaah semua kita koreksi. Lebih banyak menuruti kemauan Allah atau lebih banyak menuruti kemauan kita? Jadi kalau kita bergeser dari tauhid, bergeser dari la ilaha illallah sedikit saja, maka kita termasuk orang-orang yang musyrik. Maka sholatnya tidak bisa diterima, zakatnya tidak bisa diterima, seluruh ibadahnya tidak diterima selama belum bertobat. Bahkan sampai ketika mengembuskan nafas terakhir tidak bertobat, maka sudah ada tempat tersendiri, fitnah. Para jamaah yang berbahagia, para sahabat membuktikan, para sahabat memberikan dasarnya tauhid ini. Hanya mengucapkan ahad, ahad, satu sudah mampu menggetarkan Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab turun sendiri menyiksa para sahabat. Hanya ucapan ahad. Karena apa? Ahad ini, ucapan ahad mempunyai konsekuensi yang logis, mempunyai dampak yang luar biasa. Karena ucapan ahad ini satu bisa mengganti seluruh tatanan yang ada di Mekah. Karena ucapan ahad satu, hanya Allah satu-satunya, maka hukum yang berlaku di Mekah akan tergantikan oleh hukum Allah. Maka kepemimpinan yang berlaku di Mekah akan tergantikan oleh kepemimpinan Rasulullah. Makanya dipertahankan mati-matinya Mekah itu oleh Abu Jahal. Jika para sahabat siapa saja yang mengucapkan ahad, karena memang saat itu belum ada perintah apa, keyakinan yang di dalam dada mereka para sahabat hanya ada satu Allah. Belum ada perintah sholat, belum ada perintah yang lain. Konsekuensinya disiksa. Puncaknya lagi diusir dari tanah kelahirannya, sehingga hijrah. Itu karena tauhid la ilaha illallah. Belum baca, tapi harus, karena itu keyakinan kita. Jadi kalau orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah, maka harus tunduk patuh kepada seluruh aturan dan hukum syariat Allah. Tidak boleh ada tawar-menawar kalau itu wajib. Contoh, ketika para wanita muslimah saat itu belum ada perintah untuk menutup aurat, maka turun ayat surat An-Nur ayat 2 dan surat Al-Ahzab ayat 59. Ketika bertindak tawar-menawar, langsung ini perintahnya, tutuplah aurat, hai para istri Nabi, tutuplah aurat sampai menjadi. Tidak ada tawar-menawar, nanti saya belum siap juga. Saat itu juga ada yang menyobek selambu, apa saja bisa untuk menutup aurat mereka karena diperintah. Wajib pada jamaah. Nanti dulu model gimana? Nanti urusan perintah ini laksanakan dulu. Urusan model urusan nanti. Urusan yang penting perintahnya adalah menutup aurat. Karena tunduk dan patuh kepada perintah Allah, perintah Rasulnya. Kok sih tidak ada kan itu. Urusan nanti modelnya gimana, urusan itu nanti, tapi laksanakan dulu. Salah satu contoh. Nah, yang kedua tadi mencintai Allah. Mencintai Allah itu saya contohkan, tidak boleh melebihi cintanya kepada yang lain. Dan yang ketiga loyalitas. Loyal itu artinya kalau dalam sebuah perusahaan, loyal itu taat, patuh.
Kalau kita kerja di sebuah perusahaan, loyalitas kita karena gaji. Loyalitas kita kepada kepemimpinan itu karena gaji. Kalau nggak digaji kita mungkin akan demo. Tapi loyalitas kepada Allah itu tanpa reserve. Keyakinan kita Allah akan menempatkan pada tempat yang tertinggi ketika kita loyal kepada Allah. Maka konsekuensi loyalitas adalah mengakui seluruh hukum Allah, melaksanakan seluruh syariat Allah. Di mana Al-Quran? Al-Quran ini diturunkan dalam rangka itu mengatur seluruh kehidupan manusia. Karena itu urusannya dengan Allah, maka kita harus taat dengan Al-Quran. Al-Quran itu untuk manusia, bukan untuk yang lain. Allah itu yang menciptakan manusia, maka Allah pula yang mengatur melalui Quran itu. Bukunya itu Quran, jangan yang lain. Kalau kita itu beli sepeda motor Honda, maka nggak mungkin Honda itu mengeluarkan buku dari Yamaha. Pasti bukunya buku Honda. Maka kita diciptakan oleh Allah, maka jalan hidupnya, aturan hidupnya diturunkanlah petunjuk itu namanya Al-Quran. Yang tidak mengikuti Al-Quran akan tersesat. Maka para jamaah yang berbahagia, Ramadan awal dari Ramadan ini mari kita menuju kepada kebahagiaan kita di dunia dan akhirat dengan taat kepada Allah, loyalitas kepada Allah, menguasai Rasulullah dan melaksanakan seluruh perintahnya. Kita introspeksi diri kepada diri kita sendiri. Ramadan inilah saat pembakaran seluruh aktivitas kita untuk menuju kepada Allah. Dan yang terakhir adalah kita harus istiqomah. Jadi kalau kita sudah bertauhid, kita sudah melaksanakan seluruh perintah Allah, maka harus istiqomah. Istiqomah itu progresnya naik. Jadi kalau istiqomah tetap saja tidak ada kenaikan, biasanya sholat duhanya nggak ada, sekarang harus sholat duha. Biasanya nggak nutup aurat, sekarang harus diniatkan untuk nutup aurat. Yang menutup auratnya biasanya masih kepala saja, tak ini lehernya, maka sekarang harus lebih sempurna lagi. Istiqomah itu namanya. Istiqomah itu progresnya naik. Kalau Rasulullah mengatakan kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin, kita rugi atau binasa. Sama aja rugi, apalagi jelek, binasa. Sehingga mari kita introspeksi diri, Ramadan masih di awal. Yang biasanya baca Qurannya setengah lembar sekarang ditingkat. Yang biasanya suka baca Quran yang banyak sekarang ditingkatkan lagi, berusaha untuk meningkatkan hafalannya. Itu istiqomah. Tidak yang biasanya satu lembar terus nggak istiqomah. Tetap progresnya. Nah itu para jamaah yang berbahagia. Saya hanya mengingatkan diri saya dan para jamaah semua bahwa tauhid itu mengisahkan Allah. Lawan dari tauhid itu adalah syirik, menduakan Allah. Tidak boleh perbuatan-perbuatan itu yang tidak ditujukan kepada Allah. Jangan sampai keyakinan kepercayaan itu justru akan menghancurkan ibadah kita. Karena lebih percaya dari yang lain adalah Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita sholat tarawih bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.